Selamat datang. Hari ini kita bahas berita menggemparkan dunia cryptocurrency. Tron, platform blockchain Justinson, resmi mengumumkan go public di Nasdaq melalui reverse merger dengan SRM Entertainment. Transaksi $210 juta ini adalah perpindahan kripto ke pasar publik paling signifikan dalam sejarah. Kita akan bedah struktur merger, strategi treasury revolusioner, dan dampaknya terhadap industri kripto. Mari kita mulai. Mari pahami reverse merger ini. Berbeda dengan IPO tradisional yang memakan waktu bertahun-tahun, Tron langsung masuk pasar publik melalui SRM Entertainment yang sudah terdaftar Nasdaq. Bayangkan seperti membeli rumah. Jadi daripada bangun dari nol, SRM akan berganti nama jadi Tron Inc. Transformasi fundamental, bukan sekadar ganti nama. Deal melibatkan investasi equity $100 juta, plus warrant yang bisa naikkan total nilai hingga $210 juta. Ini memberikan akses lebih cepat ke pasar modal, likuiditas immediate, dan leverage framework regulasi existing. Justinson akan bergabung sebagai strategic advisor, posisi yang menunjukkan pendekatan hati-hati terhadap compliance regulasi. Dia membawa expertise blockchain ke sektor keuangan tradisional, menciptakan jembatan antara dunia kripto dan pasar modal. Yang menarik, deal ini dikelola Dominaris Securities dengan koneksi keluarga Trump. Eric Trump sempat dilaporkan terlibat, meski kemudian menyangkal. Dimensi politik ini strategis mengingat industri kripto menghadapi skrutini regulasi ketat. Timing sangat signifikan. SEC dilaporkan menghentikan sementara investigasi fraud Tron, jadi ini menciptakan window of opportunity untuk akses pasar publik. Koneksi politik bisa memberikan keuntungan navigasi regulasi, meski juga bawa risiko volatilitas politik. Inti strategi Tron adalah treasury approach yang meniru MicroStrategy's Bitcoin strategy. Tron Inc. akan hold $210 juta worth TRX token sebagai treasury asset, menciptakan korelasi langsung antara performa saham dengan nilai cryptocurrency. SRM mengumumkan rencana stake Tron token, distribute dividend, dan build shareholder value jangka panjang melalui digital asset exposure. Ini comprehensive approach yang menunjukkan pemahaman, sophisticated crypto operations, dan corporate finance tradisional. Untuk Tron, ini memberikan monetisasi token holdings sambil maintain kontrol strategis untuk investor, regulated exposure TRX, melalui equity markets tradisional. Model ini bisa tarik investor institusional yang dibatasi dari direct crypto investment. MicroStrategy sudah buktikan bagaimana agresif Bitcoin acquisition bisa drive shareholder value. Tron mengadopsi playbook yang sama dengan TRX, potentially mempercepat adopsi institusional cryptocurrency investment. Respons pasar luar biasa. Saham SRM Entertainment melonjak lebih dari 530% setelah pengumuman merger. Pergerakan dramatis ini reflect appetite investor kuat untuk crypto exposure melalui equity markets tradisional. Saat ini, harga saham SRM Entertainment $11. Kenaikan harga saham bahkan membantu SRM meet Nasdaq minimum bid price requirements. Ia juga menghindari delisting issues. Tapi ingat, volatilitas kripto berarti stock price akan fluktuasi signifikan seiring TRX performance. Tron sendiri adalah blockchain platform yang compete dengan Ethereum dan Solana. Fokus content sharing dan entertainment apps. Platform support high transaction throughput, low fees, dengan established ekosistem developer dan user base kuat. Tron sudah attract significant developer activity, hosting beberapa dApps. Dari gaming, finance ke social media, technical capabilities termasuk multiple programming languages support, comprehensive developer tools, dan robust enterprise infrastructure. Semua kekuatan teknis ini translate jadi competitive advantages untuk public entity. Valuasi sebesar $210 juta mencerminkan premi yang signifikan terhadap kapitalisasi pasar SRM sebelumnya, menunjukkan bahwa investor memberikan nilai yang substansial pada operasi Tron dan kepemilikan tokennya. Struktur finansial mencakup investasi tunai langsung, serta potensi pendanaan di masa depan melalui pelaksanaan warrant. Dari perspektif valuasi, merger ini menciptakan kendaraan investasi unik yang menggabungkan struktur korporasi tradisional dengan eksposur terhadap aset kripto. Sifat ganda ini menarik bagi investor ekuitas tradisional maupun penggemar kripto yang berpotensi memperluas basis investor secara signifikan.
Merger ini merepresentasikan tonggak penting bagi integrasi industri kripto dengan pasar modal tradisional. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan kripto yang memiliki struktur yang baik dapat berhasil menavigasi persyaratan regulasi yang kompleks untuk mendapatkan akses ke pasar publik. Pendekatan strategi treasury yang digunakan ini mungkin akan diadopsi juga oleh perusahaan kripto lain. Dalam upaya mereka memasuki pasar publik, transaksi ini juga menyoroti meningkatnya penerimaan terhadap aset kripto di pasar keuangan tradisional. Investor institusional kini memiliki akses yang diatur secara regulasi terhadap eksposur TRX melalui instrumen ekuitas tradisional. Meskipun terdapat peluang besar, ada sejumlah faktor risiko penting juga. Korelasi antara kripto dan ekuitas menciptakan eksposur terhadap volatilitas pasar kripto yang bisa melampaui volatilitas ekuitas tradisional. Risiko regulasi tetap signifikan. Tindakan regulasi di masa depan dapat memengaruhi operasional maupun kinerja saham. Risiko operasional mencakup tantangan dalam mengelola perusahaan publik sambil tetap menjalankan operasi blockchain. Model bisnis ganda ini membutuhkan keahlian baik dalam tata kelola perusahaan tradisional maupun dalam operasional kripto. Namun, keberhasilan merger ini kemungkinan besar akan memengaruhi pendekatan industri kripto terhadap akses ke pasar publik dan menetapkan preseden penting bagi transaksi-transaksi di masa depan. Bagi investor, entitas hasil merger ini menawarkan eksposur unik terhadap teknologi blockchain melalui pasar yang diatur. Ini adalah momen bersejarah yang patut dipantau secara cermat. Hasil dari merger ini akan memberikan wawasan berharga mengenai kelayakan perusahaan kripto di pasar publik dan integrasi masa depan antara blockchain dan keuangan tradisional. Terima kasih karena mendengarkan. Jangan lupa subscribe, like, dan share jika konten ini bermanfaat. Sampai jumpa di episode selanjutnya.